Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi produksi audiovisual, pertemuan ketujuh kita akan membahas menerapkan tata kamera dasar. Oke. Buat kalian yang baru masuk jurusan PSBT, kalian wajib paham tentang kamera dasar. Nah, yang pertama, untuk menjadi seorang kameraman harus mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal cara dan teknik menggunakan kamera, teknik pengambilan gambar, unsur-unsur dalam pengambilan gambar. Yang pertama, cara memegang kamera, Cara memegang kamera video. Nah, biasanya kalau kalian masuk ke kelas, ke sekolah, kita sudah belajar cara memegang kamera DSLR yang benar dan cara memegang kamera handycam yang benar. Intinya pegang kamera dengan pas, jangan goyang. Gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan tangan kanan untuk megang ya. Tangan kiri untuk mengatur zoom. Ya. Kemudian zoom, hindari menggunakan teknik zoom untuk perekaman pemandangan yang luas tanpa menggunakan tripod. Itu adalah cara dasar untuk menghindari terjadinya guncangan. Jadi kalian kalau ngerekam atau foto gambar ya, pas kondisi merekam pemandangan yang luas, gak pakai tripod, kalian wajib jangan sampai tiba-tiba ngezoom. Karena apa? Jika kalian tidak menggunakan tripod, pasti akan terjadi yang namanya shake atau guncangan gambar. Suara, perlu diperhatikan mengenai suara. Bila kita tidak menggunakan earphone, kamera tetap merekam suara latar yang tidak diperlukan. Jadi kalian kalau merekam video tanpa menggunakan alat bantu perekaman atau mikrofon eksternal, suara yang lain, misal di sana ada suara pedagang, misal kalian merekam di pasar ya, kalian pengen fokus pada objek yang lagi berbicara, objek di depan kamera yang lagi bicara. Nah, tapi kalian jika tidak menggunakan perekam eksternal, otomatis semua yang ada di lingkungan tersebut, entah itu pedagang, kemudian suara kucing, suara angin dan sebagainya, itu akan terekam juga. Peraturan 10 detik. Peraturan penting dalam rekam adalah rekaman ya dalam waktu yang lebih lama dan hindari pergerakan kamera yang tidak perlu. Ya, kalian bisa ngerekam selama 10 detik. Ini untuk memudahkan editor film mengambil potongan gambar yang diperlukan. Kalau sudah lebih dari 10 detik, kalian bisa merekam gambar yang lain. Panning dan tilting. Nih, kalian ingat, panning itu pergerakan kamera menoleh kanan kiri ya, jadi horizontal. Dan tilting pergerakan kamera menoleh atas bawah atau vertikal. Horizontal, vertikal, atas bawah. Sebaiknya digunakan secukupnya bila ingin mendapatkan gambar dasar dengan berpindah posisi gambar. Bila kita sudah berpengalaman sebagai operator film, kita bisa memutuskan untuk melakukan panning. Gerakkan kamera sehalus yang kita bisa dan jangan mendadak. Ingat selalu aturan 10 detik untuk setiap gambar diam statis. Selalu lebih baik mengambil banyak gambar statis. Ingat bahwa nanti gambar yang kita ambil akan diedit kembali oleh editor. Penggunaan panning jangan terlalu lama, antara 3-5 detik. Fokus, exposure, dan white balance. Jadi pertama, periksa selalu fokus dan exposure. Exposure ini diafragma ya, kecerahannya. Fokus wajib, kalian ngerekam gambar ngeblur, siapa yang mau lihat. Exposure, cahaya yang masuk sudah pas, apa tidak terlalu gelap atau tidak terlalu keterangan, jadi harus ada di tengah-tengah ya. Dan white balance ini keseimbangan warna. Contoh semisal kita merekam pada kondisi cahaya yang terik, kalian bisa atur white balance nya pas berada
di kondisi atau ikon berbentuk matahari, agar suasana yang direkam sama persis seperti yang kita lihat warnanya ya. Oke. Tanggal dan waktu. Jangan pernah memasang tanda tanggal dan waktu pada layar film yang terekam. Ini akan membuat film sama sekali tidak dapat digunakan. Penulisan tanggal dan waktu pada layar film tidak membuktikan bahwa film ini diambil pada saat yang tertulis di layar, karena bisa saja terus pada tanggal 5 November 1950 tidak menjamin pengambilan film tersebut pada tahun 1950. Jadi kalian kalau merekam gak usah dikasih tanggal dan waktu agar kita mudah untuk ngeditnya, karena film ini rekayasa, banyak bohongnya. Misal kita menonton film perang, itu tidak mungkin direkam pada kejadian tahun yang sama, pasti direkam pada saat sekarang kemudian diedit seolah-olah sedang terjadi perang. Cutaway, gambar pengisi. Nah, bila kita merekam sebuah objek, kegiatan atau wawancara, kita perlu selalu mengambil gambar yang lain. Sebagai contoh, bila kita merekam sebuah wawancara, kita perlu untuk merekam juga kantor orang yang kita wawancarai atau suatu lain untuk memberikan penjelasan tambahan bagi film wawancara kita. Ini cutaways atau biasa kalau di film itu namanya footage. Oke. Ya. Itu tadi materi dari tata kamera. Kurang jelas atau kurang paham, kita bisa diskusikan lagi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.